Ternyata budaya korupsi di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan. Sangat menyedihkan, selain dijajah oleh bangsa lain, ternyata orang zaman dulu masih dijajah juga oleh bangsanya sendiri. Sejarah pembangunan Jalan Raya Pos dari Anyer sampai Panarukan di era The Endless menyebutkan jalan itu dibangun lewat sistem kerja paksa. Sejarawan mengatakan bahwa memang ada anggaran yang digelontorkan oleh The Endless untuk pembangunan Jalan Raya Pos tersebut. Tapi yang bertanggung jawab adalah bupati dan para petinggi lokal setempat. Bukan hanya gaji, tapi keperluan lainnya. Rupanya ada banyak penyelewengan juga. Oleh sebab itu banyak buruh kasar yang meninggal dunia. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemerintahan The Endless memang sempat mengeluarkan anggaran untuk membayar upah pekerja di Jalan Raya Pos. Namun, sistem kerja paksa juga diterapkan oleh The Endless. Di dalam buku sejarah yang kita pelajari mengatakan, kalau pekerja paksa pribumi tidak dibayar ternyata salah. Yang benar adalah upah para pekerja telah dikorupsi oleh bangsa sendiri. Sangat menyedihkan, selain dijajah bangsa lain, orang zaman dulu ternyata masih dijajah juga oleh bangsanya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Afni Ramadhani di mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi mengenai korupsi, integritas, dan sejarahnya yang diampu oleh Bapak Dr. Sam Hermansyah, MPD. Jadi pada pembahasan awal ini kita akan membahas mengenai apa itu korupsi dan integritas. Jadi kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus, yang artinya sesuatu yang busuk atau merusak, yang didefinisikan sebagai penyalahgunaan uang negara atau sumber daya untuk keuntungan pribadi. Istilah ini terkait dengan koruptil dan koruptor. Masuk ke integritas. Jadi integritas ini berasal dari bahasa Latin, yaitu berarti keutuhan dan kesempurnaan moral. Dalam konteks korupsi, integritas mencakup kejujuran, transparansi, tanggung jawab, dan komitmen untuk melawan korupsi. Sejarah korupsi dan integritas. Jadi korupsi ini sudah ada sejak zaman dahulu dan masih berlanjut hingga saat ini, yang dipengaruhi oleh budaya permisif dan pemahaman yang lemah tentang praktik korupsi. Integritas yang mencakup sikap jujur dan bertanggung jawab merupakan kunci untuk mengatasi korupsi, serta meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Pemahaman konseptual tentang korupsi dan integritas sangat penting untuk mempengaruhi tindakan dan kajian di masa yang akan mendatang. Dinamika sejarah korupsi dan integritas di Indonesia. Korupsi di Indonesia telah ada sejak era kolonial dan mencapai puncaknya pada masa Korupsi di Indonesia telah ada sejak era kolonial dan mencapai puncaknya pada masa Orde Baru dengan praktik nepotisme. Meskipun reformasi 1998 dan pembentukan KPK memberikan harapan, tantangan pemberantasan korupsi masih tetap ada. Peningkatan integritas memerlukan komitmen dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Peran masyarakat sipil dan pendidikan anti korupsi sangat penting untuk menciptakan budaya yang menolak korupsi demi masa depan yang lebih baik. Jadi secara kesimpulan, korupsi adalah fenomena sosial yang telah berakar lama. Integritas yang dibangun secara ideal oleh para tokoh untuk menjaga masyarakat dari bahaya laten korupsi terkadang bisa hancur begitu saja akibat adanya praktik korupsi yang terjadi. Itulah sedikit pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.